Salam, bertemu kembali dalam renungan Suara Pengharapan. Tema renungan kita pada hari ini adalah pertobatan yang benar. Saudaraku dalam Kristus, pertobatan itu bukan sekadar ada perasaan bersalah. Ada banyak orang yang merasa bersalah, tetapi belum tentu dia bertobat. Pertobatan itu bukan sekedar menyesal. Karena ada banyak orang yang menyesal, tetapi masih mengulangi kesalahan yang sama. Pertobatan itu bukan hanya berusaha menjadi orang baik. Karena banyak orang yang katanya menjadi orang baik, tetapi belum tentu dia telah bertobat. Pertobatan itu juga bukan sekadar taat beragama. Karena banyak orang yang kelihatan taat beragama, tetapi masih melakukan perbuatan dosa. Pertobatan itu juga bukan hanya sekedar mengetahui kebenaran. Karena banyak orang yang tahu tentang kebenaran, tetapi di dalamnya tidak ada pertobatan. Karena itu saudara-saudara, apakah sebenarnya pertobatan yang sesungguhnya? Pertobatan yang sesungguhnya yang pertama adalah harus menyesali segala dosa-dosa di hadapan Allah. Dalam Mazmur 51 ayat 1-4 dikatakan, "Kasihanilah kami ya Allah, sesuai dengan kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari segala kesalahan dan tahirkan aku dari dosaku. Hanya kepadamu sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat." Menyesal atas segala dosa di hadapan Allah, mengakui segala dosa di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh, itulah pertobatan yang pertama. Yang kedua adalah mengakui dosa-dosa itu dengan sepenuhnya. Dalam Mazmur 32 ayat 5 dikatakan, "Dosaku ku beritahukan kepadamu." Beritahu dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan dikatakan, "Aku tidak menutupi semua kesalahanku." Aku berkata, aku akan mengakui pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau mengampuni semua dosa-dosaku. Kalau kita mengaku dosa, maka Tuhan akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, pertobatan yang benar dan sungguh-sungguh itu ialah menjauh dari dosa-dosa. Itulah yang ketiga. Kalau kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan benar, kita harus menjauhkan diri daripada dosa. Tidak mengulangi dosa-dosa yang lama. Amsal 28 ayat 13 mengatakan, "Ia yang menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung." Perhatikan ini. Ia yang menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung. Mustahil untung orang yang menyembunyikan dosanya. Tetapi siapa yang mengakuinya akan mendapat belas kasihan daripada Tuhan.
Saudaraku, kalau kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka kita akan mendapat belas kasihan dari Tuhan. Karena itu kita harus menjauhkan diri dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, tidak mengulangi lagi segala dosa. Yang keempat, pertobatan yang benar itu ialah kita harus membuat ketetapan bahwa kita harus membenci segala dosa itu. Ibrani pasal 1 ayat 9 dikatakan, engkau mencintai kebenaran dan membenci kejahatan. Oleh karena itu Tuhan telah mengurapimu. Dalam Yehezkel pasal 20 ayat 43 dikatakan, dan engkau akan membenci semua kejahatan yang telah engkau lakukan. Bencilah pada segala perbuatan-perbuatan dosa. Itulah pertobatan yang benar, yang sesungguhnya. Dan yang kelima, pertobatan yang benar itu bila mungkin bayarlah kembali segala hutang-hutang kita kepada mereka di mana kita berutang, seandainya kita berhutang. Dalam Lukas pasal 19 ayat 8 dikatakan, tetapi Zekius berdiri dan berkata kepada Tuhan, lihat Tuhan, aku akan memberikan setengah dari harta milikku kepada orang miskin, dan aku akan membayar 4 kali lipat kepada mereka yang telah kutipu. Inilah pertobatan yang sebenarnya. Jangan kita mau bertobat tetapi kita melupakan segala sesuatu yang seharusnya kita bayar. Bayarlah kalau kita telah berhutang kepada seseorang. Saudaraku, pertobatan itu kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, dengan segenap hati kita. Karena Tuhan telah berjanji kalau kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, tidak ada satu dosa pun yang kita akui itu tidak diampuni oleh Tuhan. Tuhan pasti akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami harus serius di dalam pertobatan kami. Kami sadar kami ini manusia biasa. Kami sering kali gagal, jatuh bangun dalam kehidupan kami. Tetapi Engkau adalah Allah yang maha baik. Engkau sentiasa membuka tangan-Mu bagi kami, menerima kami kalau kami bertobat. Tuhan, bimbinglah dan pimpinlah kami. Kepada saudara-saudara pendengar dimanapun berada saat ini, hamba-Mu berdoa supaya kiranya firman Tuhan yang ditaburkan pada saat ini menjamah hati setiap yang mendengar, dan kami sama-sama dikuatkan dan dibangun menjadi seorang anak Allah yang diberkati oleh Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang kurang sihat saat ini, hamba-Mu berdoa supaya dijamah dan disembuhkan. Kalau ada yang berkekurangan, Engkau juga memberikan mereka kecukupan dan hiburkan mereka yang susah hati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.